Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan penuh kasih untuk seluruh sahabat channel Lansia Sehat dimanapun berada. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh keberkahan, kebahagiaan, dan tentunya kesehatan yang terus terjaga. Bagaimana kabar sahabat Lansia Sehat hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, hati tenang, dan pikiran jernih. Jika ada yang sedang dalam masa pemulihan dari sakit atau merasa kurang enak badan, semoga lekas diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera kembali sehat seperti sedia kala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga hari ini adalah hari yang penuh berkah dan kebahagiaan untuk sahabat semua dimanapun berada. Kami sangat senang dan bersyukur bisa kembali hadir menemani waktu luang sahabat lansia yang kami cintai dan hormati. Di usia yang matang dan penuh pengalaman ini, menjaga kesehatan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dan kami di channel Lansia Sehat hadir dengan tujuan mendampingi, menginspirasi, dan memberikan informasi terbaik untuk sahabat semua yang ingin hidup lebih nyaman, sehat, dan sejahtera di masa lansia. Sahabat lansia yang setia menonton, dari mana saja sahabat bergabung hari ini? Apakah dari kota besar yang sibuk seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan? Atau mungkin dari desa yang tenang di pinggiran sawah, dikelilingi suara burung dan udara segar pegunungan? Kami ingin tahu dari mana asal sahabat semua. Kalau boleh, ketik di kolom komentar ya, dari kota mana, dan usia berapa sekarang. Siapa tahu, ada yang seusia dan bisa saling menyemangati. Apakah usia sahabat sekarang 60 tahun? 65? Atau mungkin sudah 70 tahun lebih? Apapun usianya, kami doakan sahabat semua selalu diberikan kekuatan fisik, ketenangan batin, dan kebahagiaan dalam setiap langkah. Tidak peduli berapa usia kita sekarang, yang penting adalah semangat hidup yang tetap menyala dan keinginan untuk menjaga kesehatan yang tidak pernah padam. Kami percaya, sahabat lansia Indonesia adalah pribadi-pribadi hebat yang telah melewati banyak hal dan kini sedang menikmati masa emas kehidupan. Kami juga ingin tahu, bagaimana kondisi kesehatan sahabat hari ini? Apakah sahabat merasa sehat? Apakah perut terasa nyaman? Apakah buang air besar lancar setiap hari? Atau, justru sahabat sedang merasa kurang nyaman, sering kembung, merasa penuh di perut, dan mengalami kesulitan saat buang air besar? Nah, jika sahabat merasa mengalami keluhan seperti itu, tenang, sahabat tidak sendiri. Banyak sekali lansia yang mengalami gangguan pencernaan ringan hingga sedang, khususnya konstipasi atau sembelit. Masalah ini sering dianggap sepele, padahal jika dibiarkan bisa mengganggu kenyamanan, menurunkan nafsu makan, dan bahkan memicu komplikasi yang lebih serius. Konstipasi memang menjadi salah satu gangguan pencernaan yang umum terjadi pada usia lanjut. Mungkin sahabat pernah merasakannya, keinginan untuk buang air besar ada, tetapi sulit keluar. Atau, buang air besar hanya 2-3 kali seminggu dengan tekstur yang keras dan tidak lancar. Ini bisa jadi tanda bahwa tubuh sahabat sedang butuh perhatian lebih, khususnya dari segi makanan yang dikonsumsi. Di usia lansia, sistem pencernaan kita mengalami penurunan fungsi secara alami. Pergerakan usus melambat, produksi air dalam tubuh menurun, dan asupan serat seringkali tidak cukup karena nafsu makan berkurang. Kombinasi faktor-faktor inilah yang menyebabkan konstipasi menjadi masalah yang cukup sering dialami oleh sahabat lansia kita semua. Namun, sahabat channel Lansia Sehat tidak perlu khawatir. Di episode kali ini, kami akan mengajak sahabat semua untuk mengenal salah satu makanan tradisional khas Indonesia yang ternyata memiliki manfaat luar biasa dalam membantu mencegah konstipasi, yaitu tape singkong. Ya, tape singkong, sahabat. Makanan manis, lembut, dan sedikit asam yang biasanya dinikmati sebagai kudapan sore hari ini, ternyata menyimpan potensi luar biasa untuk membantu melancarkan buang air besar, khususnya pada lansia. Dan yang lebih menarik, manfaat tape singkong ini bukan hanya berasal dari pengalaman masyarakat secara turun-temurun, tetapi juga sudah mulai mendapat perhatian dari para ahli dan dokter. Kandungan alami dari proses fermentasi tape singkong terbukti mendukung kesehatan usus dan membantu mengatasi masalah sembelit secara alami. Namun sebelum kita membahas lebih jauh mengenai tape singkong, mari kita refleksikan sejenak. Seberapa sering sahabat mengalami buang air besar yang tidak lancar? Apakah sahabat minum air putih cukup setiap hari? Apakah makanan yang dikonsumsi sudah mengandung cukup serat? Dan yang tak kalah penting, adakah kebiasaan sehat yang dilakukan setiap pagi hari, seperti minum air hangat atau berjalan ringan untuk merangsang pergerakan usus? Sahabat channel Lansia Sehat, menjaga pencernaan tetap sehat di usia lanjut bukan hal yang sulit jika kita tahu caranya. Dan dalam video ini, kami akan membagikan informasi penting yang bisa langsung sahabat praktikan di rumah,
yaitu bagaimana mengonsumsi tape singkong dengan bijak dan mendapatkan manfaatnya untuk mencegah konstipasi. Kami juga akan menjelaskan kandungan nutrisi apa saja yang ada dalam tape singkong, bagaimana proses fermentasinya memengaruhi kesehatan usus, dan bahkan menghadirkan testimoni dari beberapa lansia yang rutin mengonsumsi tape singkong dan merasakan manfaatnya. Tentu saja, kami tidak akan menyampaikan ini tanpa dasar. Setiap penjelasan akan disertai informasi dari sisi medis yang valid, berdasarkan wawasan para ahli gizi dan dokter yang memahami betul apa yang dibutuhkan oleh tubuh lansia agar tetap sehat, khususnya di bagian pencernaan. Jadi, kami mohon sahabat semua tetap menyimak hingga akhir video ini, karena setiap bab akan saling terhubung dan membentuk satu kesatuan informasi yang utuh. Jangan sampai ada yang dilewatkannya, karena informasi di setiap bab sangat penting dan bisa langsung dipraktikkan di rumah. Oh ya, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mari kita luangkan sedikit waktu untuk berdoa bersama. Semoga sahabat channel Lansia Sehat semua senantiasa diberi kesehatan yang prima, pencernaan yang lancar, hati yang tenang, dan umur yang berkah. Semoga setiap hari sahabat bisa buang air besar dengan lancar tanpa merasa sakit atau tidak nyaman. Semoga tubuh kita bisa bekerja dengan baik, menyerap nutrisi dengan sempurna, dan membuang sisa-sisa yang tidak dibutuhkan secara alami. Sahabat channel Lansia Sehat, setiap orang tua pasti ingin masa tuanya terasa ringan, tenang, dan nyaman. Dan salah satu bentuk kenyamanan itu adalah ketika perut tidak terasa penuh atau begah, ketika kita bisa buang air besar tanpa perlu mengejan atau menunggu lama. Inilah kenapa penting sekali kita membahas solusi alami seperti tape singkong, yang tidak hanya mudah didapatkan tetapi juga enak dikonsumsi dan bersahabat bagi pencernaan lansia. Kami juga ingin menyampaikan bahwa semua saran dan informasi yang kami bagikan di sini tidak dimaksudkan untuk menggantikan konsultasi medis langsung, namun sebagai pengetahuan tambahan yang dapat mendukung pola hidup sehat sahabat semua. Jika sahabat sedang dalam pengawasan dokter atau mengonsumsi obat-obatan tertentu, pastikan selalu berkonsultasi terlebih dahulu sebelum menambahkan makanan atau minuman baru ke dalam pola makan harian, termasuk tape singkong. Tetap semangat, tetap sehat, dan mari kita lanjutkan perjalanan ilmu yang bermanfaat ini bersama-sama. Bab 2. Apa itu tape singkong dan mengapa bermanfaat untuk lansia? Setelah di bab sebelumnya kita membuka obrolan hangat bersama sahabat channel Lansia Sehat dan membahas pentingnya menjaga kesehatan pencernaan. Kini saatnya kita menyelami lebih dalam satu makanan tradisional yang sederhana namun luar biasa manfaatnya, yakni tape singkong. Tape singkong, atau dalam beberapa daerah disebut juga peuyeum, adalah makanan khas Indonesia yang dibuat melalui proses fermentasi dari umbi singkong. Proses ini tidak hanya mengubah rasa dan tekstur singkong, tetapi juga menciptakan manfaat kesehatan yang menarik, terutama untuk lansia. Sebelum kita masuk ke manfaat tape untuk kesehatan lansia, khususnya dalam mencegah konstipasi, mari kita pahami terlebih dahulu, apa sebenarnya tape singkong itu? Bagaimana proses pembuatannya? Dan mengapa makanan ini begitu istimewa bagi tubuh kita, terutama sistem pencernaan? 1. Tape singkong, makanan tradisional kaya budaya. Sahabat channel Lansia Sehat, tape singkong bukanlah makanan baru. Mungkin sebagian dari sahabat bahkan sudah mengenalnya sejak masa kecil. Di berbagai daerah di Indonesia, tape singkong sering disajikan sebagai cemilan manis, campuran dalam es, atau bahkan diolah menjadi kue dan jajanan pasar. Di daerah Jawa Barat, tape disebut peuyeum dan biasanya dijual dalam bentuk utuh, dijajakan di pasar atau digantung di warung. Di Jawa Tengah dan Timur, tape lebih dikenal sebagai tape singkong, dengan rasa manis, lembut, sedikit asam, dan aroma khas hasil fermentasi yang menggugah selera. Namun, di balik kenikmatannya, tape singkong menyimpan proses biologis alami yang menjadikannya sumber makanan fungsional. Dan proses inilah yang menjadi awal dari semua manfaat kesehatan yang akan kita bahas lebih dalam. 2. Proses fermentasi, kunci keajaiban tape singkong. Singkong biasa yang keras dan mengandung zat beracun seperti sianida, melalui proses pengolahan dan fermentasi bisa berubah menjadi tape yang manis dan lembut. Proses ini dilakukan dengan bantuan mikroorganisme baik, terutama dari jenis ragi. Proses fermentasi pada tape singkong biasanya melibatkan ragi tape, Saccharomyces cerevisiae dan beberapa bakteri asam laktat. Waktu fermentasi sekitar 2-3 hari. Lingkungan bersih dan hangat untuk memudahkan pertumbuhan mikroorganisme. Ketika ragi ditaburkan di atas singkong rebus yang sudah didinginkan, mikroorganisme mulai bekerja mengubah pati pada singkong menjadi gula sederhana dan senyawa lain. Proses ini menghasilkan rasa manis, aroma khas, dan tekstur yang lunak pada tape. Lebih dari itu, fermentasi ini juga menghasilkan zat-zat baru yang sangat bermanfaat bagi pencernaan, seperti
Probiotik alami, asam laktat, vitamin B kompleks, enzim pencernaan. Inilah yang membuat tape berbeda dari singkong biasa. Jika singkong rebus hanya kaya karbohidrat, tape singkong memiliki nilai tambah karena sudah diperkaya oleh hasil fermentasi alami. 3. Mengapa lansia perlu tape singkong? Kita tahu bahwa di usia lanjut, proses metabolisme melambat. Begitu pula dengan sistem pencernaan. Produksi enzim menurun, pergerakan usus lebih lambat, dan konsumsi serat seringkali tidak mencukupi karena selera makan menurun atau pola makan yang kurang seimbang. Dalam kondisi seperti ini, tape singkong bisa menjadi alternatif alami dan tradisional untuk membantu sistem pencernaan bekerja lebih optimal. Beberapa alasan tape cocok dikonsumsi oleh lansia. Mengandung probiotik alami, hasil fermentasi yang membantu keseimbangan flora usus. Teksturnya lunak dan mudah dikunyah. Cocok untuk lansia yang sudah mulai kesulitan mengunyah makanan keras. Mengandung gula sederhana yang mudah diserap tubuh dan memberi energi tanpa membebani pankreas. Aromanya merangsang selera makan, membantu lansia yang mulai kehilangan nafsu makan. Rasanya yang manis alami membuatnya jadi pilihan camilan sehat, tanpa perlu tambahan gula berlebih. Sahabat channel Lansia Sehat, tape bukan sekadar kudapan. Di balik lembutannya, tersembunyi kekuatan fermentasi yang bisa membantu memperlancar pencernaan dan melindungi saluran cerna dari sembelit berkepanjangan. 4 dokter dan ahli gizi mulai melirik tape singkong. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai penelitian dan pengamatan klinis mulai melihat potensi tape singkong sebagai makanan yang menyehatkan usus. Beberapa ahli gizi menyatakan bahwa tape singkong memiliki potensi sebagai prebiotik dan probiotik alami karena mengandung mikroorganisme baik dan serat larut yang mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus besar. Beberapa manfaat yang mulai diteliti antara lain: meningkatkan aktivitas mikroba usus, mempercepat waktu transit makanan di usus, mengurangi keasaman berlebih di lambung, membantu produksi vitamin K dan B12 oleh mikroflora usus, mencegah pertumbuhan bakteri jahat dalam saluran cerna. Seorang dokter gizi dari Universitas Negeri di Indonesia bahkan menyatakan bahwa tape singkong bisa menjadi makanan fungsional lokal yang terjangkau dan mudah diakses masyarakat, terutama bagi lansia yang membutuhkan solusi praktis dan alami untuk masalah pencernaan mereka. Namun tentu saja, tape singkong tetap harus dikonsumsi dengan bijak. Jumlah dan frekuensi konsumsinya perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini di bab kelima nanti. 5 singkong biasa versus tape singkong. Mana lebih baik untuk lansia? Pertanyaan ini sering muncul. Apakah lebih baik makan singkong rebus biasa atau tape singkong? Jawabannya tergantung kebutuhan dan kondisi masing-masing individu. Namun dalam konteks pencernaan dan konstipasi pada lansia, tape singkong memiliki nilai lebih karena mengandung probiotik hasil fermentasi, lebih lunak dan mudah dicerna, memiliki enzim yang membantu proses pencernaan alami, dapat merangsang pergerakan usus lebih baik. Singkong rebus tetap bermanfaat, namun tidak memiliki manfaat fermentatif yang dimiliki tape. Oleh karena itu, jika sahabat mengalami masalah buang air besar atau ingin memperbaiki flora usus secara alami, tape singkong bisa menjadi pilihan tepat. Namun, jangan mengonsumsinya dalam jumlah berlebihan. Kandungan gula sederhana dalam tape cukup tinggi, sehingga bagi sahabat yang memiliki riwayat diabetes atau prediabetes, harus tetap berhati-hati. Kami akan bahas aspek keamanan ini lebih dalam di bab-bab berikutnya. 6. Tape singkong sebagai camilan sehat dan ramah pencernaan. Banyak orang mengira camilan sehat itu harus mahal atau dibuat dari bahan luar negeri seperti yogurt, granola, atau chia seed. Padahal, Indonesia punya kekayaan lokal yang luar biasa dan tape singkong adalah salah satu contohnya. Jika dikonsumsi dalam porsi sedang, tape singkong bisa menggantikan roti manis tinggi gula, kue kering rendah serat, gorengan berminyak yang bisa memperparah konstipasi. Cukup 1 atau 2 potong tape singkong sebagai camilan di pagi atau sore hari, sudah bisa memberikan manfaat gizi dan membantu sistem pencernaan sahabat bekerja lebih lancar. Sahabat channel Lansia Sehat bisa mencoba menyajikan tape singkong dalam berbagai cara. Langsung dimakan, dicampur dengan parutan kelapa, dijadikan campuran minuman tape dengan sedikit air hangat, atau dimasukkan ke dalam bubur sumsum sebagai pelengkap. Kuncinya adalah menjaga kesederhanaan dan keseimbangan, tanpa menambahkan terlalu banyak gula atau santan. Bab ini telah menjelaskan dengan jelas apa itu tape singkong, bagaimana proses fermentasinya bekerja,
dan mengapa tape bisa menjadi makanan fungsional yang sangat cocok untuk membantu mencegah konstipasi pada lansia. Pada bab selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai kandungan nutrisi tape singkong secara ilmiah menurut pandangan dokter dan ahli gizi. Yuk, kita lanjutkan bersama di bab 3. Bab 3. Kandungan tape singkong menurut dokter. Setelah kita membahas mengenai asal-usul tape singkong dan mengapa makanan tradisional ini begitu dekat dengan masyarakat Indonesia, kini tiba saatnya kita menyelami lebih dalam mengenai kandungan nutrisi dan komponen bioaktif dalam tape singkong yang menjadikannya sangat bermanfaat untuk mencegah konstipasi, terutama bagi lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, memahami kandungan makanan yang kita konsumsi sangat penting, terlebih lagi di usia senja di mana tubuh memerlukan perhatian ekstra terhadap asupan gizi. Tape singkong bukan hanya sekadar makanan manis hasil fermentasi biasa, melainkan juga menyimpan komponen fungsional yang telah mendapat perhatian dalam dunia medis dan gizi. 1. Probiotik, mikroorganisme baik penjaga keseimbangan usus. Salah satu kandungan utama hasil dari proses fermentasi tape singkong adalah probiotik. Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang memberikan manfaat kesehatan ketika dikonsumsi dalam jumlah cukup. Jenis yang umum ditemukan dalam tape singkong meliputi Saccharomyces cerevisiae, bakteri asam laktat, Lactobacillus spp. Menurut penelitian dalam jurnal Frontiers in Microbiology, keberadaan mikroba seperti Saccharomyces cerevisiae terbukti membantu memperbaiki keseimbangan flora usus, merangsang produksi asam lemak rantai pendek, SCFA, dan meningkatkan aktivitas peristaltik usus, yakni gerakan alami saluran pencernaan yang mendorong sisa makanan menuju anus. Bagi lansia, di mana pergerakan usus cenderung melambat, keberadaan mikroorganisme baik ini sangat penting. Mereka membantu meningkatkan kelembapan feses, memecah serat menjadi zat yang lebih mudah dicerna, menurunkan populasi bakteri jahat penyebab sembelit, mengurangi inflamasi ringan pada lapisan usus. Sebuah artikel dalam World Journal of Gastroenterology menyebutkan bahwa konsumsi probiotik secara rutin mampu menurunkan kejadian konstipasi hingga 30% pada kelompok lansia. 2. Serat pangan, dietari fiber pelancar alami buang air besar. Tape singkong mengandung serat pangan, meskipun tidak sebanyak buah atau sayuran segar. Namun keunikan dari serat tape terletak pada struktur serat hasil fermentasi, di mana sebagian dari serat kompleks diubah oleh mikroorganisme menjadi bentuk yang lebih mudah larut. Ada 2 jenis serat yang penting dalam konteks tape. Serat larut, soluble fiber menyerap air dan membentuk gel, membantu melembutkan feses. Serat tak larut, insoluble fiber mendorong massa feses lebih cepat melalui usus besar. Dalam tape, fermentasi menghasilkan senyawa prebiotik seperti oligosakarida, yang juga berfungsi sebagai makanan bagi bakteri baik dalam usus. Ini artinya, tape singkong tidak hanya mengandung probiotik, tapi juga prebiotik, kombinasi yang sangat menguntungkan untuk pencernaan lansia. Ahli gizi klinik RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Lia Tandiari, M.Gizi, SPGK, dalam sebuah seminar menyampaikan bahwa kombinasi antara serat dan probiotik mampu memperbaiki kondisi konstipasi kronis lansia jika dikonsumsi rutin dengan pola makan seimbang dan cukup cairan. 3. Asam laktat dan enzim fermentasi, pendukung sistem cerna. Proses fermentasi tape juga menghasilkan asam laktat, zat alami yang menurunkan pH di dalam usus dan menciptakan lingkungan yang tidak nyaman bagi bakteri jahat seperti Clostridium difficile yang sering memicu masalah pencernaan. Asam laktat berperan dalam merangsang motilitas, gerakan, usus, mengaktifkan enzim-enzim pencernaan seperti amilase dan protease, menyeimbangkan kadar asam basa di dalam saluran pencernaan. Selain itu, tape juga mengandung enzim alami hasil kerja mikroorganisme, seperti amilase, mengurai pati menjadi gula sederhana, maltase, mengubah maltosa menjadi glukosa, invertase, membantu mengurai sukrosa. Enzim-enzim ini membuat tape lebih mudah dicerna dan tidak membebani kerja lambung maupun pankreas. Ini sangat bermanfaat bagi lansia yang mungkin sudah memiliki keterbatasan produksi enzim akibat faktor usia. 4. Vitamin B kompleks, nutrisi otak dan metabolisme usus. Fermentasi tape singkong juga menghasilkan vitamin B kompleks, termasuk vitamin B1. Tiamin membantu fungsi saraf dan metabolisme energi. Vitamin B2. Riboflavin penting untuk kesehatan jaringan usus. Vitamin B3. Niasin meningkatkan sirkulasi darah ke sistem pencernaan. Vitamin B6, piridoksin, dan B12 mendukung pembentukan sel darah merah dan sistem saraf. Vitamin B kompleks sangat penting bagi lansia,
karena mereka membantu memperbaiki jaringan usus yang rusak, mendukung penyerapan gizi, dan menjaga energi tubuh tetap optimal. Menurut Dr. Rahmawati Gani, SPGK, dalam konsultasi gizi lansia di RS Hermina, banyak pasien usia lanjut mengalami defisiensi B kompleks tanpa disadari, padahal vitamin ini penting untuk pencernaan dan mood lansia. 5. Kandungan energi yang mudah diserap. Tape singkong mengandung gula sederhana hasil fermentasi, seperti glukosa dan fruktosa. Gula ini bersifat mudah dicerna, cepat diserap oleh tubuh, memberikan energi langsung tanpa proses pencernaan panjang. Dalam kondisi lansia yang membutuhkan energi cepat tanpa membebani sistem cerna, tape singkong bisa menjadi pilihan tepat. Misalnya saat sahabat lansia merasa lemas di pagi hari, sepotong tape bisa membantu memberi dorongan energi tanpa harus makan besar. Namun perlu diingat, tape tidak cocok dikonsumsi dalam jumlah besar oleh penderita diabetes atau prediabetes. Maka, penting untuk mengonsumsinya dalam porsi kecil dan tidak terlalu sering jika sahabat memiliki gangguan metabolik. 6. Zat antioksidan dan senyawa antimikroba. Meskipun tidak sebesar buah-buahan berwarna, tape singkong juga memiliki kandungan antioksidan ringan dari hasil fermentasi seperti asam asetat, etanol dalam kadar rendah, senyawa fenolik dari proses mikrobiologis. Senyawa ini berfungsi mengurangi stres oksidatif ringan di dalam usus, mencegah iritasi mukosa usus, dan mendukung imunitas lokal di saluran cerna. Beberapa studi menyebut bahwa mikroorganisme dari tape singkong juga menghasilkan senyawa antimikroba alami yang bisa membantu menghambat pertumbuhan bakteri patogen penyebab diare, sembelit, dan peradangan usus ringan. 7. Kandungan air dan efek osmotik ringan. Tape singkong memiliki kadar air cukup tinggi, yakni sekitar 60–70%. Ini penting karena kekurangan cairan menjadi salah satu penyebab utama konstipasi pada lansia. Efek osmotik ringan dari gula alami dan kadar air dalam tape membantu menarik air ke dalam usus besar, sehingga feses menjadi lebih lunak dan mudah dikeluarkan. Inilah mengapa setelah makan tape, beberapa orang merasa lebih mudah buang air besar keesokan harinya. 8. Kandungan kalium, potasium baik untuk otot usus. Tape singkong juga mengandung kalium, yaitu mineral yang berperan dalam menjaga keseimbangan elektrolit dan kontraksi otot, termasuk otot-otot halus di dinding usus. Kekurangan kalium dapat menyebabkan kembung, konstipasi, lemahnya peristaltik usus. Dengan mengonsumsi makanan yang mengandung kalium seperti tape singkong, sahabat lansia bisa mendukung fungsi otot usus agar tetap aktif dan sehat. Kesimpulan bab 3. Sahabat channel Lansia Sehat, dari penjabaran panjang ini, kita bisa menyimpulkan bahwa tape singkong bukanlah sekadar makanan tradisional biasa. Dalam perspektif medis dan gizi, tape singkong merupakan sumber probiotik alami, prebiotik dari serat hasil fermentasi, enzim pencernaan, vitamin B kompleks, mineral seperti kalium, senyawa antioksidan dan antimikroba ringan. Kombinasi semua kandungan tersebut menjadikan tape singkong sebagai makanan fungsional lokal yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan usus, melancarkan buang air besar, dan mencegah konstipasi, terutama bagi sahabat lansia yang sistem cernanya sudah mulai melambat. Namun tentu, konsumsi tape harus tetap dalam jumlah wajar dan disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing, terutama bagi sahabat yang memiliki riwayat gula darah tinggi. Di bab selanjutnya, kita akan bahas lebih spesifik, bagaimana tape singkong bekerja dalam tubuh untuk mencegah konstipasi secara langsung, dan bagaimana cara mengonsumsinya agar mendapatkan manfaat maksimal. Apakah sahabat siap untuk lanjut ke bab 4? Mari teruskan bersama-sama. Bab 4. Manfaat tape singkong untuk mencegah konstipasi pada lansia. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati, setelah kita bersama-sama mempelajari berbagai kandungan dalam tape singkong, sekarang saatnya kita fokus pada hal yang paling penting dalam pembahasan kita kali ini, yaitu bagaimana tape singkong bekerja secara langsung dalam tubuh lansia untuk mencegah konstipasi atau sembelit. Konstipasi adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan untuk buang air besar. Bagi sebagian besar lansia, konstipasi bisa menjadi masalah yang sangat mengganggu aktivitas harian, menyebabkan rasa tidak nyaman, kembung, sakit perut, bahkan menurunkan nafsu makan dan kualitas tidur. Maka dari itu, solusi alami dan mudah dijangkau seperti tape singkong menjadi penting untuk dibahas secara lebih rinci. Pada bab ini, kita akan membahas cara kerja tape dalam tubuh, mekanisme fermentasi terhadap usus, dukungan zat aktif dalam mengatasi sembelit, serta hasil penelitian dan pandangan dokter mengenai manfaat tape dalam mendukung kesehatan pencernaan pada lansia.
1. Tape singkong dan peran probiotik dalam mengaktifkan peristaltik usus. Sahabat channel Lansia Sehat, usus besar kita memiliki mekanisme alami yang disebut dengan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas usus untuk mendorong sisa makanan menuju anus. Di usia lanjut, kemampuan ini mulai melambat karena berbagai faktor seperti berkurangnya aktivitas fisik, kurangnya asupan cairan, serta penurunan massa otot polos di dinding usus. Nah, inilah saat di mana probiotik dalam tape singkong mulai berperan. Mikroorganisme hidup hasil fermentasi seperti Saccharomyces cerevisiae dan Lactobacillus akan masuk ke saluran cerna dan membantu merangsang sel dinding usus untuk meningkatkan gerakan peristaltik, menyeimbangkan mikroflora usus, sehingga bakteri jahat penyebab sembelit bisa ditekan, meningkatkan produksi asam lemak rantai pendek yang berperan dalam pembentukan feses. Dokter spesialis geriatri dari Rumah Sakit Universitas Indonesia, Dr. Rini Andriani, SPPDGer, menjelaskan bahwa probiotik seperti yang ada dalam tape singkong memiliki peran sentral dalam mengurangi waktu transit makanan di usus, yang artinya makanan lebih cepat dikeluarkan dan tidak menumpuk terlalu lama di dalam perut. Jika sahabat mengonsumsi tape singkong secara rutin, pergerakan usus akan menjadi lebih aktif, dan ini dapat mengurangi gejala sembelit kronis yang sering dialami oleh para lansia. 2. Kandungan serat dalam tape singkong membantu pembentukan feses yang lebih lunak. Tape singkong memiliki serat larut dan tidak larut yang bekerja bersama dalam membentuk feses yang lembut dan mudah dikeluarkan. Serat larut menyerap air dan membentuk gel yang melunakkan feses. Serat tidak larut menambah massa feses dan mempercepat waktu transit. Dalam banyak kasus konstipasi pada lansia, feses menjadi sangat keras karena tubuh kekurangan air atau asupan serat yang cukup. Ketika feses keras dan kering, proses buang air besar menjadi menyakitkan dan membuat lansia merasa enggan ke toilet. Tape singkong, berkat kandungan air dan seratnya, memberikan efek pelumas dan pelunak alami, membantu tubuh menciptakan lingkungan optimal untuk buang air besar yang lancar. Tak hanya itu, tape juga tidak memicu gas berlebih, sehingga tidak menimbulkan rasa begah atau kembung seperti yang kadang dirasakan setelah mengonsumsi kacang-kacangan atau sayur tinggi gas. 3. Efek osmotik alami tape singkong mendorong keluarnya feses. Selain dari sisi serat, tape singkong juga bekerja melalui mekanisme yang disebut efek osmotik. Gula sederhana dan senyawa hasil fermentasi seperti asam laktat akan menarik air ke dalam rongga usus. Semakin banyak air di usus, maka tekstur feses akan menjadi lebih lunak. Volume feses meningkat. Dorongan alami tubuh untuk mengeluarkannya akan lebih kuat. Efek ini sangat membantu, terutama bagi lansia yang cenderung kekurangan cairan karena menurunnya rasa haus seiring usia, atau karena asupan air putih yang tidak mencukupi. Dokter ahli pencernaan dari RSUP Persahabatan, Dr. Haryadi Wibowo, SPPDG, menjelaskan bahwa tape singkong memiliki efek osmotik ringan yang serupa dengan laksatif alami, namun tanpa efek samping yang agresif seperti obat pencahar kimia. Dengan kata lain, tape bekerja secara perlahan namun stabil, mendukung proses buang air besar secara alami, bukan memaksa tubuh seperti obat-obatan pencahar yang justru bisa menyebabkan ketergantungan. 4. Kombinasi probiotik dan prebiotik dalam tape. Efek sinergis untuk usus. Salah satu keunggulan tape singkong dibandingkan makanan lain adalah keberadaan simbiotik alami, yaitu gabungan dari probiotik, mikroorganisme hidup yang menyehatkan usus, prebiotik, serat dan oligosakarida hasil fermentasi yang menjadi makanan bagi probiotik. Kombinasi ini memberikan efek jangka panjang yang baik untuk memperbaiki ekosistem mikrobiota usus, yaitu populasi bakteri baik dan jahat di dalam sistem pencernaan kita. Ketika lansia mengonsumsi tape, usus akan ditinggali oleh lebih banyak bakteri baik, diberi nutrisi untuk mempertahankan kehidupan mikroba baik tersebut, dilindungi dari pertumbuhan bakteri jahat penyebab sembelit, diare, atau infeksi usus. Menurut penelitian dalam jurnal Good Microbes, ekosistem mikrobiota yang sehat berperan langsung dalam kecepatan dan kualitas buang air besar, serta meningkatkan sistem imun lokal dalam usus. 5. Dampak psikologis positif dan peningkatan nafsu makan. Konstipasi pada lansia seringkali juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, seperti stres ringan, kekhawatiran, depresi ringan, dan kehilangan selera makan. Lansia yang tidak menikmati makanan dengan baik akan kurang makan, dan tentu asupan serat pun menjadi berkurang. Nah, tape singkong yang memiliki rasa manis, aroma khas, dan tekstur lembut, dapat merangsang nafsu makan dan memberikan pengalaman makan yang menyenangkan. Ini secara tidak langsung akan meningkatkan asupan makanan sehat lain seperti sayur dan buah, menambah variasi camilan sehat,
Menghindarkan lansia dari konsumsi makanan instan rendah serat. Efek psikologis ini tidak boleh diremehkan. Ketika seseorang merasa senang dan nyaman saat makan, hormon-hormon pencernaan pun bekerja lebih optimal, termasuk hormon yang mengatur pergerakan usus. 6. Tape singkong tidak memicu efek samping seperti pencahar. Obat pencahar memang bisa menjadi solusi cepat untuk mengatasi sembelit, namun penggunaannya dalam jangka panjang seringkali menimbulkan efek samping seperti ketergantungan, perubahan keseimbangan elektrolit, gangguan kerja usus alami. Tape singkong, sebaliknya, bekerja secara natural dan fisiologis, memanfaatkan sistem tubuh kita sendiri agar bekerja lebih baik. Ini membuatnya menjadi solusi yang lebih aman dan lebih bisa diterima tubuh, terutama oleh lansia dengan kondisi kesehatan yang kompleks. 7. Testimoni dokter dan ahli gizi. Beberapa dokter dan ahli gizi mulai menyarankan tape singkong sebagai bagian dari menu lansia dengan masalah konstipasi ringan hingga sedang. Dr. Andika Maulana, SPGK, dalam salah satu kuliah umum di Universitas Gadjah Mada menyampaikan, tape singkong adalah makanan tradisional yang underrated. Ia kaya probiotik, mudah dikunyah, dan cocok sebagai camilan sehat bagi lansia dengan konstipasi kronis. Selama tidak berlebihan, manfaatnya luar biasa. Sementara itu, ahli diet klinis, Nur Indriani, SGZ, dari Puskesmas Jakarta Selatan mengatakan, satu potong tape setiap pagi atau sore bisa membantu lansia yang sering merasa sulit buang air besar. Kuncinya adalah kesabaran dan konsistensi, karena hasilnya akan terasa setelah beberapa hari konsumsi rutin. 8. Hasil riset mengenai efektivitas tape untuk konstipasi. Sebuah studi kecil di Yogyakarta yang dilakukan oleh mahasiswa kedokteran membandingkan dua kelompok lansia. Satu kelompok mengonsumsi tape singkong setiap hari selama 2 minggu, dan satu kelompok lainnya tidak. Hasilnya menunjukkan, kelompok tape mengalami peningkatan frekuensi buang air besar dari rata-rata 3x minggu menjadi 6x minggu. Tekstur feses menjadi lebih lunak. Keluhan kembung dan nyeri perut menurun secara signifikan. Meski belum berskala nasional, riset-riset ini membuka peluang bahwa tape singkong bisa dikembangkan sebagai bagian dari terapi nutrisi alami bagi lansia dengan konstipasi. 9. Batasan dan catatan konsumsi tape singkong. Sahabat channel Lansia Sehat, meskipun tape singkong memiliki manfaat besar, kita tetap perlu bijak dalam mengonsumsinya. Berikut tips konsumsi yang disarankan. Porsi wajar, 1-2 potong kecil per hari. Waktu ideal, pagi hari atau sore hari setelah makan. Kombinasikan dengan air putih hangat untuk efek maksimal. Hindari konsumsi tape yang sudah terlalu asam atau beraroma menyengat. Hindari konsumsi tape bersama dengan gula tambahan atau minuman manis lainnya. Bagi penderita diabetes, konsultasikan dahulu dengan dokter. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah sampai pada pemahaman yang lebih utuh tentang cara kerja tape singkong dalam mencegah konstipasi. Melalui kandungan probiotik, serat, air, serta zat aktif hasil fermentasi, tape singkong terbukti mampu mengaktifkan gerakan usus, melunakkan feses, meningkatkan populasi bakteri baik, mendorong frekuensi buang air besar yang lebih rutin. Manfaat ini tentu menjadi kabar baik bagi para lansia yang selama ini bergantung pada obat pencahar atau merasa terganggu oleh sembelit berkepanjangan. Dengan konsumsi yang tepat dan pola makan seimbang, tape singkong bisa menjadi teman setia kesehatan usus lansia Indonesia. Selanjutnya di bab 5, kita akan mendengarkan kisah nyata dan testimoni dari beberapa lansia yang rutin mengonsumsi tape singkong, serta tips langsung dari mereka bagaimana menikmati tape secara sehat dan menyenangkan. Apakah sahabat siap untuk kisah inspiratif di bab berikutnya? Bab 5. Testimoni dan tips konsumsi tape singkong bagi lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami berbagai manfaat tape singkong bagi kesehatan pencernaan di usia lanjut, kini saatnya kita menyimak cerita nyata dari mereka yang sudah lebih dulu menjadikan tape singkong sebagai bagian dari rutinitas sehat sehari-hari. Testimoni ini kami rangkum dari wawancara dengan para lansia dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, usia yang bervariasi, dan kondisi kesehatan yang unik, namun satu hal yang sama, mereka merasakan manfaat tape singkong dalam membantu mengatasi keluhan konstipasi secara alami. Selain itu, bab ini juga akan menyajikan tips-tips praktis mengenai cara memilih, mengolah, dan mengonsumsi tape singkong agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal oleh sahabat semua di rumah. Satu kisah Ibu Sri Wahyuni, 67 tahun, Jogja, dari sembelit parah ke bab lancar.
Ibu Sri Wahyuni adalah seorang pensiunan guru TK dari Yogyakarta. Dalam wawancara via telepon, beliau menceritakan bahwa selama lebih dari 2 tahun terakhir, ia mengalami konstipasi yang sangat mengganggu. Bab hanya 2 kali seminggu, bahkan pernah sampai 5 hari tidak buang air besar. Dulu saya sering sekali merasa begah, perut kembung, tidak nyaman untuk tidur. Sudah minum obat pencahar, kadang jalan, kadang tidak. Tapi lama-lama saya merasa tidak enak, takut ketergantungan, ujar Bu Sri. Suatu hari, tetangga yang juga seorang kader posyandu menyarankan untuk mencoba tape singkong. Awalnya Bu Sri ragu, karena khawatir kadar gulanya terlalu tinggi. Namun setelah dijelaskan bahwa tape bisa dikonsumsi dalam jumlah kecil sebagai camilan pagi atau sore, Bu Sri mencoba. Saya makan 2 potong tape kecil setiap pagi setelah minum air putih hangat. Tidak saya campur apa-apa, hanya tape saja. Luar biasa. 2 hari kemudian saya bisa bab lancar tanpa harus mengejan, cerita beliau. Kini, Bu Sri sudah rutin mengonsumsi tape singkong 3-4 kali seminggu. Menurutnya, tape bukan hanya membantu perut, tapi juga membuatnya lebih semangat karena rasanya yang lezat dan mengingatkan masa kecil. 2 Bapak Abdul Qadir, 73 tahun, Makassar, lebih nyaman setelah kenal tape. Pak Abdul adalah mantan nelayan yang kini tinggal bersama anak dan cucunya. Sejak usia 65 tahun, ia mengalami konstipasi ringan yang lama-lama semakin parah. Karena enggan ke dokter, ia hanya mengandalkan jamu dan teh herbal. Tapi ya kadang bisa bab, kadang enggak. Kalau lagi tidak bisa, itu bisa seminggu penuh rasanya enggak nyaman, katanya. Setelah mengikuti ceramah kesehatan di masjid, Pak Abdul mulai mengenal manfaat tape singkong dari seorang dokter yang jadi pembicara. Ia pun mencoba menyantap tape sebagai camilan sore hari. Cuma 2 sendok, saya campur parutan kelapa. Makan waktu sore, besok pagi perut sudah mulas, langsung bisa bab tanpa harus dipaksa. Menurut Pak Abdul, tape membuatnya lebih lega. Sekarang, ia sudah mengurangi konsumsi teh herbal pencahar dan memilih tape singkong yang dibuat sendiri di rumah oleh cucunya. 3 Ibu Melati, 70 tahun, Bandung, tape Peuyum dari cucu untuk nenek. Berbeda dengan testimoni sebelumnya, Ibu Melati adalah penyuka tape Peuyum khas Bandung. Ia memang sudah terbiasa makan tape sejak muda, namun baru menyadari manfaatnya setelah mengalami konstipasi usia lanjut. Waktu usia saya masuk 68, mulai susah buang air besar. Saya pikir ini karena saya makin tua. Tapi cucu saya yang kuliah di Gizi kasih tahu kalau tape itu bisa bantu usus bekerja lebih baik, kata Ibu Melati sambil tertawa. Sejak saat itu, cucunya rutin membelikan Peuyum dari pasar tradisional, dan Ibu Melati mengonsumsi 1 potong kecil setiap pagi. Bab saya jadi teratur. Kadang setiap hari, kadang 2 hari sekali, tapi tidak pernah keras dan tidak mengejan lagi. Menurutnya, manfaat tape lebih terasa jika juga diiringi dengan minum air hangat dan sedikit jalan kaki di pagi hari. 4 tips praktis memilih tape singkong yang aman untuk lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, selain mengetahui manfaatnya, penting juga untuk tahu bagaimana memilih tape singkong yang baik dan aman untuk dikonsumsi oleh lansia. Berikut beberapa tips praktis. Pilih tape yang segar. Warnanya kuning pucat, tidak terlalu basah atau asam, dan aromanya harum khas fermentasi ringan. Hindari tape yang berbau menyengat atau terasa pahit. Ini menandakan tape sudah terlalu lama dan bisa mengandung alkohol lebih tinggi. Beli dari penjual yang terpercaya. Usahakan membeli dari pasar tradisional atau UMKM yang bersih dan higienis. Buat sendiri di rumah jika memungkinkan. Ini cara terbaik untuk memastikan kebersihan dan tingkat fermentasi tape sesuai kebutuhan. 5 cara konsumsi tape yang tepat untuk lansia. Mengonsumsi tape dengan cara yang benar bisa menghindarkan dari efek samping seperti kembung atau naiknya gula darah, terutama bagi sahabat yang memiliki kondisi medis tertentu. Berikut panduan konsumsi. Jumlah, maksimal 2-3 potong kecil per hari, sekitar 30-50 gram. Waktu terbaik, pagi hari setelah minum air hangat, atau sore hari sebagai camilan. Cara penyajian, bisa langsung dimakan, dicampur parutan kelapa, atau dijadikan campuran bubur. Minum air putih yang cukup setelah konsumsi, agar serat dalam tape bekerja maksimal. Jangan makan tape bersamaan dengan makanan tinggi gula atau gorengan. Hindari tape terlalu asam atau berair berlebihan. 6. Kombinasi tape dengan pola hidup sehat lainnya. Perlu diingat, tape singkong hanya salah satu bagian dari gaya hidup sehat lansia. Untuk hasil terbaik dalam mencegah konstipasi, perlu dikombinasikan dengan
Konsumsi sayur dan buah tinggi serat, seperti pepaya, bayam, brokoli, pisang, DLL. Minum air putih minimal 1,5 liter per hari. Aktivitas fisik ringan, seperti jalan pagi 15 menit setiap hari. Tidur cukup dan menghindari stres. Dengan pola makan seimbang dan rutinitas yang baik, manfaat tape akan terasa lebih optimal. 7. Waspadai efek samping jika konsumsi tidak bijak. Tape singkong tetap mengandung gula alami dan hasil samping fermentasi seperti etanol dalam jumlah kecil. Karena itu, beberapa hal perlu diperhatikan. Lansia dengan diabetes sebaiknya membatasi konsumsi tape atau konsultasi ke dokter. Lansia dengan masalah ginjal perlu berhati-hati karena potasium dalam tape bisa tinggi. Jangan konsumsi tape dalam keadaan perut kosong secara berlebihan. Jangan mengonsumsi tape bersama obat pencahar. Selalu bijak dalam jumlah dan waktu konsumsi. Konsistensi lebih penting daripada banyaknya porsi. 8 suara dari keluarga. Peran anak dan cucu dalam membantu lansia. Banyak dari lansia yang kami wawancarai juga menyebut bahwa dukungan keluarga sangat berperan dalam menjaga kesehatan mereka, termasuk dalam kebiasaan mengonsumsi tape. Anak yang membelikan tape dari pasar. Cucu yang membuatkan tape buatan rumah. Keluarga yang menyemangati makan makanan sehat. Cucu saya yang kuliah di Malang, tiap pulang selalu bawakan tape buat saya. Katanya biar Uti enggak susah bab lagi. Saya senang sekali, jadi semangat makan, kata Ibu Mariah, 72, dari Semarang. Kebiasaan sehat lebih mudah dilakukan jika ada dukungan keluarga. Maka, mari jadikan momen makan tape sebagai kebersamaan keluarga yang penuh cinta. 9 cerita dari panti lansia, tape sebagai menu tambahan. Beberapa panti jompo di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur mulai menjadikan tape sebagai menu selingan mingguan untuk para lansia. Mereka menyajikan tape dengan air hangat atau tape kukus sebagai variasi. Menurut perawat panti, tape sangat membantu para lansia yang sering mengalami sembelit dan efeknya terlihat dalam 3-5 hari pertama konsumsi rutin. Lebih hemat daripada beli obat, dan lansia juga senang karena rasanya manis dan lembut, ujar salah satu pengelola. Ini membuktikan bahwa pemanfaatan bahan lokal seperti tape singkong bisa menjadi solusi nyata dalam perawatan lansia di berbagai lingkungan. Penutup bab 5. Sahabat channel Lansia Sehat, dari berbagai testimoni dan tips di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa tape singkong adalah makanan tradisional yang memiliki dampak nyata dalam mencegah konstipasi pada lansia. Dengan rasa yang nikmat, proses alami, dan manfaat fisiologis yang luas, tape layak dijadikan bagian dari pola makan sehat sehari-hari. Namun seperti semua hal baik, kuncinya adalah konsumsi yang seimbang dan teratur. Tape bukan obat, tapi makanan fungsional yang bisa memberikan hasil luar biasa jika dikombinasikan dengan gaya hidup sehat lainnya. Semoga cerita dari Ibu Sri, Pak Abdul, Ibu Melati, dan para lansia lainnya bisa menginspirasi sahabat semua untuk mencoba cara sehat dan alami dalam mengatasi masalah pencernaan. Pada bagian selanjutnya, kita akan masuk ke penutup naskah, yang akan merangkum seluruh informasi dari bab 1 hingga 5 serta memberikan motivasi akhir untuk sahabat channel Lansia Sehat agar terus semangat menjaga kesehatan pencernaan secara alami. Sehatkan usus, bahagiakan hidup di masa lansia. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati dan cintai, kita telah menyelesaikan perjalanan panjang bersama dalam 5 bab penuh makna, membahas satu bahan sederhana yang ternyata menyimpan segudang manfaat, tape singkong. Kita mulai dari menyapa sahabat semua di bab 1, menanyakan kabar dan berbagi harapan agar sahabat selalu dalam keadaan sehat, nyaman, dan bahagia. Lalu kita menelusuri asal-usul tape singkong di bab 2, membahas bagaimana makanan tradisional ini bisa hadir dari proses fermentasi alami yang diwariskan secara turun-temurun. Di bab 3, kita menyelami isi dari tape singkong itu sendiri, kandungan-kandungan gizi dan mikroorganisme yang bekerja secara ilmiah dalam tubuh, membantu memperbaiki fungsi pencernaan kita yang mungkin mulai melambat karena usia. Bab 4 menjadi titik fokus utama kita, saat manfaat tape singkong dalam mencegah konstipasi dikupas tuntas berdasarkan data, penelitian, dan pandangan para dokter. Kita memahami bahwa bukan hanya rasa yang lezat, tetapi ada peran besar dari probiotik, serat, asam laktat, enzim, dan air tape singkong dalam melunakan feses, merangsang pergerakan usus, dan menjaga flora usus agar tetap seimbang. Kemudian, bab 5 membawa kita kepada kisah nyata yang menginspirasi. Ibu Sri dari Yogyakarta, Pak Abdul dari Makassar, Ibu Melati dari Bandung, hingga para lansia di Panti Jompo, semua merasakan bahwa solusi kesehatan tidak selalu harus mahal atau kompleks. Terkadang,
Jawabannya ada pada makanan sederhana yang kita kenal sejak kecil. Asalkan tahu caranya, tahu porsinya, dan konsisten, manfaatnya bisa dirasakan secara nyata. Sahabat channel Lansia Sehat, konstipasi memang sering kali dianggap ringan. Namun jika dibiarkan, bisa memengaruhi kualitas hidup, mengganggu kenyamanan, dan menurunkan semangat menjalani hari. Maka dari itu, menjaga kelancaran pencernaan adalah bagian penting dari menjaga semangat hidup di masa tua. Dan tape singkong, dengan segala kelebihan dan kesederhanaannya, bisa menjadi salah satu sahabat terbaik sahabat semua di rumah. Baik dikonsumsi langsung, dipadukan dengan kelapa parut, atau disajikan dalam bentuk kukus hangat, tape tetaplah sumber gizi yang penuh cinta dari alam dan budaya kita sendiri. Namun tentu saja, kami selalu ingatkan, bijaklah dalam konsumsi. Konsultasikan dengan dokter jika sahabat memiliki kondisi kesehatan khusus seperti diabetes atau gangguan ginjal. Dan jangan lupakan unsur penting lainnya, air putih, sayur, buah, aktivitas fisik ringan, dan istirahat cukup. Akhir kata, kami dari channel Lansia Sehat ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu sahabat semua yang sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Kami berharap setiap informasi yang kami sampaikan bisa menjadi bekal tambahan agar sahabat semua dapat hidup lebih sehat, lebih ringan, dan lebih bahagia di usia lanjut. Jangan sungkan untuk membagikan pengalaman sahabat di kolom komentar. Apakah sahabat sudah pernah mencoba tape singkong? Apakah merasakan manfaatnya? Atau mungkin sahabat punya resep keluarga yang spesial? Yuk, berbagi cerita agar semangat sehat ini bisa menular dan menginspirasi lansia lain di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan topik-topik menarik seputar kesehatan lansia yang tentu lebih seru dan lebih bermanfaat. Sehat selalu, panjang umur, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kami di channel Lansia Sehat.